Kita lanjutkan ke soal nomor 24. Sebenarnya ini nomor 24 itu tentang histogram ya. 24 sama 25. Jadi sama. Nah, saya curiganya barangkali yang satu itu diisai atau bisa juga terjadi kesalahan kisi-kisi yang sebenarnya itu bukan histogram tetapi sebenarnya itu tabel seperti ini, tabel lingkaran, karena di situ bunyinya penyajian data ya. Kalau histogram kan itu namanya itu ini, kita lihat histogram. Nah, ini kisi-kisi yang ini nih. Nah, ini kan bunyinya ukuran pemusatan ya. Siswa disuruh mencari modus data terbanyak, itu kan sebenarnya sama saja dengan modus juga ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tentang penyajian data. Nah, mungkin soalnya seperti ini, diagram lingkaran. Kita coba. Diagram lingkaran berikut menunjukkan banyaknya siswa yang gemar olahraga. Nah, jika total siswanya ini ada 400, yang paling penting itu 400, yang ditanya banyak siswa yang gemar voli. Nah, yang gemar voli itu di sini letaknya. Nah, kita perlu diketahui bahwa total lingkaran itu kalau dalam persen itu adalah 100%. Nah, tapi kalau dalam derajat itu totalnya adalah 360 derajat. Karena voli ini kita belum tahu, berarti itu sama saja 100% ya, dikurangi dengan 20%, kurangi 10%, kurangi 30, dan dikurangi 5 dari total-total yang sudah diketahui. Sehingga ini sama saja 100 dikurangi ini kan 30, 30, 65. Maka hasilnya sama saja 35% itu untuk yang voli. Nah, karena yang ditanyakan banyak siswanya, berarti yang suka voli itu tadi 35% itu per 100 dikali total siswanya ada 400. Tinggal dicoret-coret ya, saya rasa kalian soal ini mudah tentang penyajian data. Jadi 35 kali 4 sama saja 70 kali 2, 140. Jawabannya adalah yang E ya. Kita lanjutkan. Nah, nanti kalau soalnya tentang histogram itu sebenarnya 24 sama 25 sama, karena nilai terbanyak dengan modus itu kan sebenarnya sama saja. Nah, ini kan saya ajari cara mencarinya. Barangkali nanti ini juga keluar di isai ya. Langkah pertama, kalian itu harus tahu yang namanya tepi bawah histogram. Modus itu kan yang paling banyak, atau kalau dalam histogram batangnya yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu yang ini nih. Nah, ini yang paling tinggi nih ya, sebelah kanan. Tepi bawah berarti yang sini nih. Nah, itu tepi bawahnya 52,5. Terus selanjutnya kalian nyari D1. D1 itu apa? D1 itu tinggi. Yang tertinggi itu 15 tingginya. Kita urutkan ke kiri. Yang sebelumnya 12. Nah, D1 itu rumusnya 15 dikurangi sebelumnya, alias 3. Selanjutnya nyari D2 sama 15 tapi dikurangi sesudahnya ya. Sesudahnya itu yang ini nih. Sesudahnya di situ 8. Hasilnya adalah 7 ya. D1 kalau ditambah sama D2 hasilnya adalah 10. Oke, selanjutnya kita masukkan ke rumus modus. Rumusnya itu bunyinya TB ditambah D1 dibagi D1 kali ditambah D2 dikali C. Ya, C itu panjang kelas. Ini rumus mencari modus. TB-nya dimasukkan 52,5, D1-nya tadi 3 ya. D1 tambah D2 itu 10 ya. Ini tadi D1 tambah D2. C itu apa? C itu panjang kelas. Cara mencarinya gimana? Ya ini tinggal dikurangi nih. Yang besar kurangi yang kecil lah. 57,5 kurangi 52,5. Nah, ini kan 5-nya bisa dicoret. 57 kurangi 52 itu 5. C-nya itu sama dengan 5. Gitu ya. Coret-coret. Nah, tinggal 3/2. 3/2 itu 1,5. Kita tambahkan 0. Nilainya 1. Jadi 3. 4 itu. Terus 5. Hasilnya adalah 54,0 atau 54. Jawabannya yang C ya. Kalau misalkan keluar di IC, langkahnya juga sama persis seperti ini ya. Nanti kalau di pilihan ganda kalian latihan terus soal-soal tentang ini kan materi kelas 12 biar lebih cepat. Kita lanjutkan ke soal nomor 26.
Itu soalnya itu mencari simpangan baku. Nih, saya tuliskan langkahnya. Pertama kita cari dulu rata-rata. Rata-rata itu rumusnya ini kita tambahkan. 8 tambah 4, 12, tambah 6, 18, tambah 7, 25, tambah 4, 29, tambah 6, 35. Rata-ratanya 35 dibagi banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi 7, rata-ratanya adalah 5. Simpangan baku itu rumusnya dibagi banyaknya data, ada 7. Siapa yang dibagi sama 7? Adalah selisih masing-masing bilangan dikurangi rata-rata terus dikuadratin, ya. Ini kalau saya tulis berarti yang atas tuh 5 kurangi 5 kuadrat berapa? Terus ini 3 kurangi 3, 3 kurangi 5 kuadrat berapa? Gitu ya. Dan seterusnya sampai 6 nih. Oke, kita tulis dengan warna yang berbeda. Oke, kurangi 5 kurangi 5 0. 3 kurangi 5 2, kuadratin 4 gitu aja. Karena dikuadratin maka selalu positif. 4 kurangi 5 1. Kuadratin ya tetap 1. 6 kurangi 5 sama 1. Terus 7 kurangi 5 2, kuadratin 4. Ya. 4 kurangi 5 1. 6 kurangi 5 itu 1 juga ya. Nah, terus dihitung. 5, 6, 7, 8, 12. Berarti hasilnya adalah 12/7. Oh ya, jangan lupa untuk simpangan baku nanti dikasih akar ya. Seperti ini. Nah, akar 12/7 itu sama saja akar 12 dibagi akar 7. Dikalikan dengan sekawan. Sekawannya berarti yang bawah. Diulang lagi. 12 kali 7 itu 84. Akar 7 bagi kali akar 7 itu 7 ya. Jawabannya ini. Gitu ya. Ternyata ini enggak ada jawabannya memang. Jadi nanti ditambahkan saja. Jadi cara menghitungnya begitu. Akar dikuadratin, dikurangi dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan totalnya data. Nah, setelah itu dikasih akar semua kali dengan sekawan ya. Itu mencari tentang simpangan baku. Kita lanjutkan masih tentang statistika. Ya ini lumayan banyak karena materinya kelas 12 masih mudah diingat. Itu adalah mencari kuartil atas dari ogive negatif. Ogive negatif itu seperti ini. Nah, rumusnya pertama kita cari dulu kelas. Kelas itu rumusnya 3N dibagi dengan 4. Ini rumus mencari kelas. Jadi 3N itu apa? N itu ini nih. Ini N-nya. Ini itu N. Jadi 40 bagi 4. Coret-coret ya, 10 ya. Jadi 30. Oh ya, karena ini adalah ogive negatif, maka sebelumnya kita harus nyari dulu frekuensinya. Ya, frekuensinya ini tinggal kita kurangi. 40 kurang 38 itu 2 di sini. Kemudian 38 kurangi 34 itu 4. Nah, 34 kurangi 22 itu 12. 22 kurangi 9 itu 11 ya, 13 ya. 13. 9 kurangi 3 itu 6. Dan 3 kurangi 0 itu adalah 3. Jadi ini sebenarnya frekuensi dari data tersebut. Kalau kita tulis frekuensinya mulai dari 2, 4, 12, 13, 6, dan 3. Kemudian kita cari frekuensi kumulatifnya. Nah, gini. Ini 2, terus 6, ya. 18, 30, 31, 37, dan 40. Nah, ini. Nah, karena tadi kelasnya itu hasilnya adalah 30, maka kalian cari frekuensi kumulatif yang lebih dari 30. Berarti ada di sini nih. Ya. Setiap kalian sudah mendapatkannya, itu ini atasnya itu namanya FKS, samping kirinya itu namanya frekuensi kuartil. Frekuensi kuartil. Kemudian masukkan ke rumus dari, oh ya kelasnya dulu ya. Kelasnya berarti letaknya di kelas keempat. 1, 2, 3, 4. Kita lihat. Ini kelas pertama, kedua, ketiga,
keempat. Berarti di sini ini letaknya. Ini